بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di halaman 129 bab ke-37. Orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Orang yang menginginkan dunia dengan amalannya. Jadi di sini ada perincian. Sebagaimana kita beribadah itu atas dasar niat. Innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap perkara itu atas dasar niatnya. Yang pertama, niat ibadah itu ada yang bisa digabung, ada yang tidak bisa digabung. Sebagai contoh, apa yang bisa digabung adalah niat salat qobliyah dengan niat salat tahiyatul masjid. Itu bisa digabung. Karena salat tahiyatul masjid adalah salat ghairu maqsudah, yaitu salat yang dilakukan ketika seorang dalam keadaan suci dan dia baru masuk masjid. Nah itu. Jadi bisa digabung dengan salat apapun kecuali salat wajib. Salat wajib berdiri sendiri. Adapun salat sunnah lainnya bisa digabung. Kita baru masuk masjid, mau salat qobliyah sekaligus salat tahiyatul masjid, atau tahiyatul masjid dibarengi dengan jazakumullah khairan, atau dibarengi dengan salat istikharah atau salat sunnah lainnya. Salat duha dan sebagainya, itu boleh. Adapun begitu pula ini niat puasa sunnah itu bisa digabung. Puasa Arafah kemarin digabung dengan puasa Senin Kamis, digabung dengan puasa Ayyamul Bid, digabung dengan puasa apa namanya? Puasa Daud misalkan, itu boleh digabung. Tapi kalau puasa sunnah itu tidak bisa digabung dengan puasa wajib. Ya. Kalau sunnah dengan sunnah bisa. Kalau sunnah dengan wajib tidak bisa. Kita menggabungkan puasa qadha dengan puasa Arafah tidak bisa. Ya. Jadi ada kriteria tersendiri. Nah, yang dilarang di sini adalah niat beramal untuk mencari dunia. Sebetulnya ada perincian. Kalau niat beramal, niatnya adalah riya, untuk menampakkan kepada orang lain supaya orang lain memujinya, maka ini sudah jelas adalah kesyirikan, syirik kecil, syirkul asghar, yaitu riya. Adapun selain daripada itu, dia menginginkan dunia, makanya ada perincian juga. Ada memang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang memotivasi umatnya untuk beramal atas dasar motivasi ada keutamaan di dunia. Sebagai contoh kata Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Nabi SAW menganjurkan kalau mau orang di antara kalian sembuh, ada yang sakit, maka dengan cara sedekah. Gitu. Ada hadisnya memang. Jadi justru Nabi SAW memotivasi kita. Terkadang kalau kita lagi sakit, mau sembuh, sedekahlah. Nah, ini berarti kan otomatis ini kan ada perkara dunia di dalam amalan ini kan. Tapi ini tidak tercela karena motivasinya bersumber dari syariat. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pasti akan dapat solusi. Solusi ini solusi berupa solusi dunia. Amalannya adalah amalan ketakwaan. Tandanya orang yang beramal itu bisa dapat solusi dunia. Lagi terlilit utang, dia sholat tahajud. Besok mau ujian, besok mau naik pangkat misalkan. Nah, dia sedekah dan sebagainya. Ini kan ada motivasi dunia sebetulnya. Karena ada syariat yang menjelaskan, begitu kan? Berarti boleh kan gitu. Nah, yang nggak boleh apabila niat dunianya mendominasi. Contoh, kita melakukan amalan-amalan ibadah supaya cepat-cepat naik jabatan. Tapi betul 100% niatnya untuk naik jabatan doang. Nggak ada pengen dapat pahala. Maka ini amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Karena dia niat dunianya mendominasi. Yang boleh seperti apa kata para ulama? Yang boleh adalah ketika niat mencari pahala, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tidak tetap mendominasi dibandingkan niat-niat duniawi. Berarti dia persentasenya adalah minimal
51%. Niat ikhlas karena Allah 51%, 49%-nya itu niat-niat duniawi. Itu kadar minimal menurut jumhur ulama. Tapi kalau 1% aja lebih, ya, niat mencari dunia 51%, niat mencari pahala 49%, berarti amalannya tertolak. Nah, lalu bagaimana? Apakah orang yang berniat untuk mencari pahala dunia, mencari keutamaan dunia dengan amalannya, dan dia tidak mendominasi, contoh tadi ya, kadar maksimalnya kan 49%. Apakah itu dapat mengurangi pahalanya? Kata para ulama, iya, itu dapat mengurangi pahalanya. Jadi seutama-utamanya beramal adalah betul-betul kita mengikhlaskan, saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala di surga. Adapun solusi-solusi dunia itu pasti akan ngikutin secara sendirinya. Tanpa kita minta pun pasti Allah kasih. Itu keyakinan seorang hamba. Ya. Ya, tanpa kita minta pun, ya Allah, saya ingin dapat rezeki yang banyak ya Allah. Ya. Itu kan diantara hal minta. Ada fenomena di zaman sekarang, kalau kita ngelihat barang yang kita inginkan, disalawatin. Lihat mobil mewah, salawatin. Bagaimana ini hukumnya? Ya. Kembali lagi tadi. Salawat termasuk perkara ibadah. Ketika dia murni salawat, murninya untuk biar dapat barang dunia tersebut, maka salawatnya tertolak. Salawatnya tertolak, amal ibadahnya tertolak. Tapi kalau dia salawat, murni mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, dan ada sedikit kecenderungan untuk mendapatkan dunia, tapi tidak mendominasinya, maka ini masih diperbolehkan. Tapi lagi-lagi, ini bukan suatu hal yang baik. Nabi SAW ketika lagi sedang terpuruk-puruknya, ketika itu perang Khandaq, kaum muslimin sedang lapar-laparnya, paceklik, nggak ada makanan, dikepung oleh kafir Quraisy. Apa yang Nabi katakan? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih abadi selain kehidupan engkau. Kata para ulama, kata Nabi SAW ini, perkataan ini juga hendaknya ketika diucapkan ketika kita melihat hal-hal kemewahan di dunia ini yang kita berhasrat kepadanya. Melihat barang-barang mewah, barang-barang, atau orang lihat rumah tangga udah bagus-bagus. Kita katakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Aset yang dia punya ini cuma sementara. Sedangkan saya mengharapkan aset yang abadi, yaitu di surga. Ya. Itu jadi seperti itu. Bukan justru dibesar-besarkan. Apa-apa sedikit-sedikit yang bawa rumah, salawatin. Kita justru menganggap semuanya besar. Sedangkan amal ibadah kita kecil. Itu yang salah. Padahal seharusnya kita menganggap semua hal dunia ini kecil. Sedangkan yang besar adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik justru. Ibadah yang kecil, sedangkan perkara dunia besar. Itu salah. Ya. Makanya hendaknya kita latih diri kita supaya tidak takjub dengan orang-orang yang memiliki dunia di atas kita. Bagaimana melatihnya? Yaitu dengan cara tersebut. Kita memiliki dunia nggak masalah. Anda kaya itu lebih utama. Tapi bukan berarti menaruh kekayaan di dalam hati. Sehingga menjadikan suatu obsesi dan menjadikan cita-cita. Bukan. Kaya bukan cita-cita. Miskin bukan cita-cita. Kita bisa masuk surga dengan cara miskin. Kita masuk surga dengan cara kaya. Semuanya adalah sarana dan transportasi kita untuk bisa masuk surga. Sekarang ini banyak motivator. Dia mencela orang-orang miskin. Buat apa kamu miskin? Percuma miskin. Dan sebagainya. Apa percuma kalau ibadah itu sampai miskin? Ini dari mana? Nabi dan Rasul aja ada yang miskin. Sahabat aja ada yang miskin. Tapi itu tidak menurunkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mulia. Karena miskin adalah ujian, begitu pula kekayaan adalah ujian. Nah, di sini kita masuk ke dalam ayat, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun." Siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Allah kasih. Tapi nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Nah, sedih kan? Sekarang sedangkan dunia cuma sementara. Dia sudah menikmati kurang lagi. Ya. Makanya kenikmatan dunia sudah mah kurang sedikit, tidak selamanya. Sedangkan kenikmatan akhirat sudah mah banyak, sempurna, abadi selama-lamanya. Ya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ini Allah mencela orang-orang kafir yang menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. Mereka menjadikan tolak ukur kekayaan sebagai tolak ukur kemuliaan. Semakin dia kaya semakin mulia, semakin dia miskin semakin terhina. Sedangkan orang mukmin tidak. Orang mukmin patokannya adalah takwa. Ketika kita semakin bertakwa, maka kita mulia di sisi Allah.
Kita semakin jauh daripada Allah, maka kita terhinakan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW katakan taisa abdul dinar, taisa abdul dirham, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamidah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhit. Di sini Rasulullah mencela. Sungguh celaka hambanya dinar, hambanya dirham, maksudnya hambanya duit. Ya. Maka hakikatnya semua ini kita adalah budak. Kita semua budak. Kita semua hamba. Tinggal pilih saja. Mau jadi hambanya Allah, mau jadi budaknya Allah atau budaknya perut kita. Mau jadi budaknya Allah atau budaknya hawa nafsu kita. Mau jadi budaknya Allah atau budaknya uang kita. Dari mana kita tahu kita menjadi budak siapa dan kita menjadi budak apa? Dari bagaimana kita memprioritaskan sesuatu. Ada panggilan azan, kita segera datang, tandanya kita memprioritaskan Allah dibandingkan pekerjaan kita. Bagaimana kita memprioritaskan tersebut? Dilatih dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasin fi sabilillah ash'atha ra'suh mughbarratan qadamah in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya. Dan dia tidak terkenal, sekaligus dia tidak terlalu terfikirkan bagaimana dia dapat menjadi posisi tertentu, mendapatkan posisi tertentu. Jadi di sini ada memuji. Ada seorang yang nggak dikenal, masuk ke dalam pasukan kaum muslimin. Ketika ditempatkan di belakang, dia siap. Ketika ditempatkan di depan, dia siap. Ketika ditempatkan dalam hal-hal perkara remeh, dia siap. Apapun amanahnya, sekecil apapun amanahnya, dia berusaha melaksanakan dengan profesional dan sempurna. Ini Nabi puji, ya. Padahal dia bukan orang yang terkenal. Kemudian kita lanjut ke dalam bab 38. Di sini mengenai bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mereka ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, bahwa ada ketaatan mutlak, ada ketaatan bersyarat. Ketaatan mutlak itu kepada Allah dan Rasulnya. Sudah mutlak ketaatannya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kalau taat kepada ulil amr ini apa maksudnya? Ulil amr itu adalah ulama sekaligus umara. Ulama pemerintah. Taatnya bersyarat. Ketika mereka menyuruh terhadap kebaikan, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Tapi ketika mereka merujuk kepada kemungkaran, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Nah, ya. Jadi ada bersyaratnya, bukan kemutlakan. Nah, di antara ulama dan umara terkadang ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan ada yang mengharamkan apa yang Allah yang halalkan. Maka kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Karena patokannya adalah qala Allah qala Rasul. Bagaimana perkataan Allah, bagaimana perkataan Rasul. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan bisa diambil, bisa ditolak kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Ya. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semuanya bisa ditolak, bisa diambil, kecuali perkataan Rasulullah SAW. Jadi kita ketika berhadapan dengan dalil, tunduk, dikesampingkan perkataan ulamanya, karena dalil sudah berkata. Nah, jadi patokannya adalah dalil. Agama ini dibangun atas dasar dalil. Ya. Kemudian di sini kata Ibnu Abbas, yushak an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aku khawatir bila kalian akan tertimpa dengan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Di sini Ibnu Abbas waktu itu ketika sedang haji wada. Ya. Nah, yang mana pada saat itu Ibnu Abbas ini menukilkan perkataan Nabi bahwa menurut Nabi haji yang utama itu adalah haji tamattu'. Haji tamattu' itu adalah umrah dulu baru haji. Sedangkan para sahabat lainnya mengatakan bahwa yang utama adalah haji ifrad, yaitu haji dulu dipisah, kemudian nanti umrohnya belakangan. Nah, Ibnu Abbas bilang kepada mereka semua, kalau gitu buat apa Rasul berkata seperti ini? Kan kalian lebih mengutamakan perkataan Abu Bakar dan Umar, gitu kira-kira. Di sini Abu Bakar dan Umar saja ditolak gitu kan perkataannya, karena udah ada dalil loh gitu. Apakah kalian ingin mendapat mengutamakan perkataan Abu Bakar dan Umar dibandingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kira-kira keinginan Ibnu Abbas. Tapi di sini kita tidak membahas fikih yang mana yang lebih utama, ifrad, tamattu atau qiran.
Karena menurut ijtihad Abu Bakar dan Umar, lebih baik utama ifrat supaya nanti Mekah tidak sepi. Karena biasanya kalau haji ifrat, itu masyarakatnya pada pulang. Kemudian nanti mereka umroh lagi di bulan-bulan berikutnya. Kalau tamattu, mereka umroh dulu baru haji. Sehingga nanti mereka kemungkinan untuk datangi Baitullahnya adalah tahun depan, bukan bulan-bulan berikutnya. Ya, berbeda ijtihad saja. Tapi bagaimana Ibnu Abbas menganggungkan perkataan Nabi SAW bahwa perkataan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Makanya kata para ulama, ketika Al-Quran dan Sunnah telah berkata ini haram, maka pendapatmu tidak lagi penting. Your opinion doesn't matter. Pendapat kita tidak lagi penting. Ketika Al-Quran dan Sunnah telah berkata ini haram. Al-Quran telah berkata ini wajib, Sunnah telah berkata ini wajib, maka pendapat kita tidak penting lagi. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena sekarang orang-orang ini senang berpendapat, berkomentar. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rasulnya telah berkata demikian, tapi dia berusaha untuk mencari pendapat-pendapat yang menyocoki hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintahnya, artinya dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya atas dalil yang sudah datang kepadanya, maka hendaknya dia khawatirlah terhadap cobaan yang akan menimpa dirinya nanti berupa azab di masa depan. Kemudian Allah katakan di sini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar itu adalah ulama. Jadi di orang-orang sebelum Islam, orang jahiliyah, Bani Israel, mereka itu sebutan ulama adalah ahbar. Adapun ruhban itu adalah orang yang ahli ibadah. Ahbarahum wa ruhbanahum. Nah, orang-orang Bani Israel ini terkadang sering mendahulukan perkataan ulamanya dibandingkan perkataan nabinya. Dibandingkan perkataan Allah kepada mereka. Sehingga mereka banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi orang Yahudi, itu mereka saking kreatifnya, Pak. Mereka itu banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Asalnya halal nih, sebenarnya diharamkan. Ya, makanya mengapa mereka ingin sekali membunuh Nabi Isa? Karena Nabi Isa ketika datang membawa syariat baru, yang mana Nabi Isa berusaha untuk menghalalkan kembali yang sebelumnya memang halal. Tapi mereka haramkan, gitu kan? Dia berusaha untuk membunuh Nabi Isa, begitu ya. Jadi bedanya Rasul dengan Nabi apa? Kalau Rasul itu membawa syariat baru, kalau Nabi itu pakai syariat Rasul sebelumnya. Ya? Makanya Nabi Daud ikut syariat mana? Nabi Yakub. Nabi Ibrahim syariat mana? Punya sendiri karena Rasul. Ya? Nabi Muhammad bikin syariat baru enggak? Dia punya syariat baru. Karena Rasul, bukan Nabi. Jadi kalau Nabi itu adalah ulamanya. Ulama para Rasul. Mereka tidak membawa syariat baru. Ya. Jadi cara ibadahnya, kalau Nabi itu mengikuti Rasul, begitu ya. Nah, kemudian di sini telah berkata, "Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna." Faqultu bala fatilka ibadatuhum. Jadi karena mereka sering mentaati rahib-rahibnya, padahal hal tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka itu diantara bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah. Dan itu termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Kita masuk ke dalam pembahasan bab 39. Nah, di bab 39 ini adalah pembahasan yang harus ekstra hati-hati. Karena kalau kita salah memahami konteks ini, kita bisa menjadi takfiri. Takfir itu ISIS. Takfir serampangan. Semua orang dikafirkan. Nah, itu bahaya pemahamannya. Ini di bab 39 ini. Makanya banyak perincian berkenaan dengan takfir. Berkenaan dengan memvonis hukum orang sebagai kafir itu banyak perinciannya. Tidak bisa serampangan. Dan kita wajib berhati-hati terhadapnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi maksud di sini adalah berkenaan dengan bagaimana hukumnya orang yang membuat hukum selain hukum Allah. Seperti orang yang berada di jadi anggota DPR. Yang mana mereka membuat hukum positif, yang hukum tersebut tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perincian. Pertama, seandainya mereka yang membuat hukum positif tersebut, mereka menganggap bahwa hukum yang mereka buat itu lebih baik atau bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah keluar daripada Islam. Karena mereka telah menganggap bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Hukum yang mereka buat lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah keluar daripada Islam. Tapi kalau seseorang yang mereka membuat hukum
Tapi mereka masih meyakini bahwa hukum yang terbaik tetaplah hukum Allah. Mereka menganggap bahwa hukum yang mereka buat tidaklah lebih baik daripada hukum Allah. Atau tidak menandingi. Atau tidak menyamakan. Jadi mereka tetap menganggap hukum yang mereka buat ini tetap salah. Yang benar adalah hukum Allah. Maka mereka tidak keluar daripada Islam, tapi mereka melakukan dosa besar. Ini perinciannya. Yang ketiga, ketika mereka membuat hukum selain daripada hukum Allah, undang-undang, hukum positif, dan sebagainya, tapi mereka berusaha untuk mendekatkan hukum kepada hukum Allah. Tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka sudah berusaha. Contoh, hukum asal orang mencuri adalah dipotong tangan. Tapi di Indonesia sangat sulit sekali, gitu kan? Hukum pidana seperti ini. Ya kan? Maka mereka berusaha membuat peraturan-peraturan yang mendekati minimal dengan hukum Allah. Supaya orang semakin jera dengan perbuatan mencuri tersebut. Maka ini kata para ulama, ini bahkan bisa berpotensi berpahala. Kalau mereka berjuang. Artinya, orang yang berada di anggota DPR, orang berada di MPR, itu dirinci hukumnya. Nggak semua salah. Bahkan orang-orang yang berjuang di sana bisa mendapatkan pahala. Karena sebagian orang memiliki ideologi takfiri. Mereka menganggap semua orang yang di anggota DPR, MPR semua kafir. Bahkan pedagang batagor di depan DPR itu juga kafir. Karena mereka menganggap bahwa dia telah melakukan tolong-menolong kepada pembuatan hukum selain hukum Allah. Padahal nggak begitu. Ada perincian-perinciannya. Dan ini pun kita nggak bisa langsung mereka menghukumi sebagai ini kafir, nggak bisa. Jadi penghukuman seorang kafir atau bukan itu dengan syarat ada dua. Iqamatul hujjah wa intifa'ul mawani'. Yaitu menegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah dulu. Kita menjelaskan kepada dia bahwa ini tidak boleh dalam agama kita. Ya. Ini hukumnya seperti ini. Dan juga intifa'ul mawani'. Tidak ada syubhat di kepalanya. Ketika sudah dijelaskan dan sudah tidak ada syubhat di kepalanya dan dia tetap meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum buatan Allah, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang keluar daripada Islam. Begitu hukumnya, perinciannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kata alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Mereka berusaha untuk menghukumi dengan hukum taghut. Apa itu hukum taghut? Taghut menurut Imam Malik adalah ma'ubida min ghairillah. Siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan yang diibadahi iblis termasuk daripada taghut. Kemudian hukum yang dijadikan sebagai patokan utama dan dia menganggap bahwa hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, ini juga termasuk daripada taghut. Ya. Tapi ada perincian lagi pada tadi. Ya. Adapun menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya disebutkan ma tajawaza bihil abdu hadduhu min ma'budin aw matbu'in aw muta', yaitu apa-apa yang berlebihan dalam pengibadatan, dalam pentaatan dan dalam pengikutan. Maksudnya gimana? Nanti ada perincian. Ya, ada perincian tersendiri. Yaitu orang tadi ya, orang ketika mereka taat membenarkan, ya, kalau kita sebagai rakyat misalkan, kita membenarkan bahwa hukum positif tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka kita telah keluar daripada Islam. Tapi kalau kita tidak membenarkan hukum positif tersebut, bahwa hukum positif tersebut tidak menandingi hukum Allah, tidak menyamai hukum Allah, dan tidak lebih baik daripada hukum Allah, ya, kita tidak menyamakan tersebut, tapi kita tetap membuat atas dasar keinginan dunia, maka kita telah melakukan dosa besar. Tapi kalau kita membenarkan atas dasar darurat bahwa kondisi di masyarakat belum begitu paham tentang agama, seperti Indonesia, kita nggak bisa menerapkan hukum potong tangan, menerapkan potong kisos, nggak bisa menerapkan. Padahal itu hukum Allah, tapi belum bisa diterapkan. Tapi karena kondisi darurat dan hukum tersebut lebih mendekati dengan kemaslahatan dan lebih mendekati dengan hukum Allah, maka kita bisa berpahala. Ya, jadi ada perincian-perincian. Kalau kita belum paham perincian ini, maka lebih baik diam. Karena banyak orang di luar sana salah paham dengan perkataan-perkataan ulama, salah paham dengan memahami dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Akhirnya dikafirin semua orang-orang yang kerja jadi pejabat. Bahaya pemahaman seperti ini. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu
Wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika mereka katakan kepada orang-orang agar sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang kafir menyuruh mereka atau melarang mereka untuk taat kepada Allah. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya. Maka nanti di hari kiamat mereka akan ditimpa dengan musibah, yaitu bahwa mereka akan menyesal bahwa tidak adalah hukum yang paling pantas untuk diterapkan selain hukum Allah. Mengapa kita katakan bahwa hukum Allah yang paling baik? Karena Allah yang ciptakan kita. Contoh, kita buat, contoh deh, yang buat unit-unit itu adalah orang, biasanya orang mana? Orang Swedia ya? Apa orang mana? Jepang. Nah, siapa yang paling tahu tentang spare part unit tersebut? Ya orang Jepang yang buat. Yang paling tahu maslahatannya, how to do-nya, how to do list-nya, how to do list lagi, prosedur cara pemakaiannya gitu kan. Ya mereka yang buat. Begitu pula kita. Kita yang buat ini Allah. Yang paling tahu tentang hukum bagaimana kita bisa bermuamalah di dunia ini adalah Allah. Mereka bilang, Islam itu agamanya pembunuh. Buktinya orang yang bunuh dibunuh lagi. Berarti sama saja memusnahkan manusia. Tapi enggak, Allah katakan, ala fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisos itu justru ada kehidupan. Coba deh, bayangkan. Tingkat kriminalitas dan tingkat pembunuhan di Arab Saudi itu paling minim di antara seluruh dunia. Karena diterapkan kisos. Karena orang ketika dikisos, otomatis dia akan takut untuk berbuat kriminal. Makanya kita kalau naruh motor sport, mobil-mobil sport, di pinggir-pinggir jalan di Arab Saudi. Orang takut dipotong tangannya. Berarti kisos bermaslahat. Karena yang dihukum, yang kena hukuman potong tangan, leher, itu adalah segelintir orang doang. Tapi kemaslahatannya untuk orang banyak. Ya. Makanya kata Allah, justru dalam itu ada kehidupan. Kan mereka syubhat-syubhatnya orang liberal kan, itu tuh Islam. Justru memusnahkan manusia. Orang jadi banyak yang meninggal gara-gara hukum kisos. Salah. Justru orang makin banyak yang hidup gara-gara hukum kisos. Kan gitu pemikirannya. Ya. Jadi gampang saja, pakai ayat Allah saja. Jadi cara membantah argumen-argumen orang liberal adalah dengan ayat-ayat Allah. Ala fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah katakan ya ulil albab, wahai kalian orang-orang yang berfikir. Bagaimana cara kita berfikir? Lihat saja statistik. Lihat negara yang paling aman, negara mana? Madinah dan Mekah. Ya. Belanda dengan hukum positifnya. Amerika dengan hukum positifnya. Tetap angka kriminal di sana masih tinggi sekali. Jika di-compare dengan Arab Saudi yang betul-betul menerapkan hukum Islam. Tentu semua pemerintah memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi kita wajib apresiasi bahwa negara yang betul-betul menerapkan hukum Islam, ada kisos di sana, adalah Arab Saudi. Maka semua kita menginginkan bahwa kemaslahatan itu ada pada kaum muslimin. Nah, kemudian di sini Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, orang yang selalu bilang kita ini buat hukum ini hakikatnya biar supaya buat maslahat. Hakikatnya dia justru penghancur. Ya. Sekarang ada mau disahkan RUU PKS. RUU itu tentang bahwa pokoknya itu ada unsur-unsur feminisme. Ya, feminisme. Jadi mengatakan bahwa my body is my right. Tubuh saya adalah hak saya. Jadi saya bebas untuk menggunakan tubuh saya sesuai dengan keinginan saya. Ya. Ini mau disahkan, bayangkan. Nah, kalau mereka orang-orang yang menganggap ini sebagai hukum terbaik, maka mereka keluar dari hukum Islam. Ya. Tapi kita nggak bisa langsung menghukum nih orang kafir. Nggak bisa. Harus tegakkan hujah dan dihilangkan syubhat-syubhat di kepalanya. Baru bisa katakan dia kafir. Sebagaimana dulu ketika di zaman Ahmad ada Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah tersebut. Karena khalifah tersebut ada syubhat di kepalanya. Dan dia belum tegakkan hujah. Dia belum mengerti penjelasannya. Ya, maka belum dikafirkan sama Imam Ahmad. Ya, jadi jangan langsung serta-merta kita, ini orang anggota DPR kafir semua. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ada perinciannya. Kemudian, afa hukman jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka menganggap bahwa hukum jahiliyah itu adalah hukum terbaik, sedangkan hukum Allah tidak terbaik? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman di antara kalian
sampai hawanya itu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menginginkan hal ini, tapi syariat mengatakan ini haram. Dia tunduk meskipun hawa nafsunya bergejolak. Maka itu barulah sesungguhnya bukti keimanan. Keimanan bukan dilihat dari saya ceramah doang, belum. Keimanan bukan dilihat dari saya pakai jubah. Dari saya pakai peci, bukan. Keimanan terlihat ketika kita sendirian. Keimanan terlihat tatkala kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Jadi keimanan, jangan saya lihat di sini, saya berbicara di depan sini, di depan antum semua, berarti keimanan saya lebih tinggi daripada antum, bukan. Karena keimanan kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu di antara kita siapa yang imannya paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Sungguhnya Allah melihat ketakwaan kalian, bukan penampilan luar kalian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah sampai 31 menit. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada snack ya? Ada, alhamdulillah. Silakan diambil payah snacknya, Pak.